Halo sahabat, Shalom. Selamat datang di channel Sobat Setia. Channel yang memuat konten rohani Kristiani. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, komen dan like video ini. Selamat menyimak. Pada video kali ini, kita akan berteologi agraria, mengenai status kepemilikan atas tanah Palestina. Konflik tak berkesudahan di tanah Palestina, yang telah terjadi sejak dahulu kala hingga kini, telah menelan korban jiwa yang tak terhingga. Dan penguasa atas wilayah tersebut pun datang silih berganti, dari berbagai bangsa. Lalu pada tahun 135 Masehi, Kaisar Romawi, Hadrianus, mengganti nama wilayah itu, dari Yudea, menjadi Syria Palestina. Sejak saat itu, wilayah Yudea, dan dua daerah di utara, yaitu Samaria dan Galilea, yang dulunya merupakan satu kesatuan dengan Yudea, dengan nama Tanah Kanaan, akhirnya dikenal sebagai Tanah Palestina. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Kemudian sejak tahun 1948 hingga saat ini, bangsa Israel dan bangsa Palestina yang mendiami wilayah itu, terus terlibat konflik yang tak berkesudahan. Masing-masing pihak mengklaim kepemilikan atas tanah itu, berdasarkan fakta sejarah dan agama. Nah sahabat, dalam kesempatan ini, saya mengajak sahabat, untuk coba melihat status kepemilikan atas tanah Palestina itu, dari sudut pandang yang lain, yaitu dari perspektif teologi agraria. Berhubung channel ini, channel Kristiani, maka teologinya, tentu saja teologi Kristen. Selanjutnya agar uraian ini mudah diikuti, materi teologi agraria ini saya pecah ke dalam dua bagian. Kita mulai dari bagian pertama. Bagian pertama, terdiri dari beberapa poin pengertian, yaitu 1. Pengertian tentang teologi. 2. Pengertian tentang agraria. 3. Pengertian tentang tanah. Dan 4. Pengertian tentang kepemilikan tanah. Kita mulai dari poin pertama. Pengertian teologi. Istilah teologi disadur dari bahasa Yunani, theologia, yang terdiri dari dua kata, yaitu theos dan logos. Theos artinya Tuhan atau dewa, dan logos artinya ilmu atau perkataan atau firman. Jadi teologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketuhanan. Berikut ini, beberapa pengertian teologi, dari teolog Kristen. Antara lain, seperti 1. Henry C. Thyssen. Thyssen berpandangan bahwa, teologi itu, ilmu pengetahuan tentang Tuhan Allah, dan hubungannya dengan alam semesta. 2. Johannes Maccovius. Menurut Maccovius, teologi adalah sebuah disiplin. Sebagian teoritis, sebagian praktis, tentang pengajaran cara hidup yang baik dan diberkati dalam kekekalan. 3. John M. Frame. Frame mengatakan bahwa teologi adalah aplikasi firman Tuhan oleh seseorang ke dalam setiap areal kehidupannya dalam keseharian. Jadi berdasarkan pandangan para teolog Kristen tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam iman Kristen, teologi itu, selain bersifat sebagai ilmu pengetahuan atau akademis, teologi itu juga bersifat praktis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, ketika seseorang berbincang tentang Tuhan, atau tentang agama, atau tentang kitab suci, atau bahkan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya, itu sudah berteologi. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, pengertian agraria. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang biasa disingkat KBBI, istilah agraria mempunyai dua arti, yaitu 1. Urusan pertanian atau tanah pertanian. 2. Urusan kepemilikan tanah. Menurut salah seorang pakar hukum agraria Indonesia, Profesor Budi Harsono, mengatakan bahwa istilah agraria diserap dari bahasa Inggris agrarian, yang artinya tanah-tanah pertanian. Dan bahasa Inggris sendiri menyerapnya dari bahasa Latin, ager, dan agrarius. Ager artinya sebidang tanah. Agrarius artinya, tanah-tanah pertanian atau tanah-tanah perladangan. Sementara, pakar hukum agraria lainnya, Profesor A.P. Parlindungan mengatakan bahwa secara umum,
Pengertian agraria dimaknai dalam arti secara sempit, karena hanya mengenai soal tanah-tanah pertanian saja, ataupun soal hak-hak atas tanah saja. Padahal dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal dengan singkatan UUPA, ditegaskan pengertian yang amat luas. Karena tidak hanya menyangkut soal tanah-tanah pertanian saja, tapi juga yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itulah ruang lingkup agraria. Berbeda dengan negara lain, yang mengartikan agraria hanya terkait dengan tanah pertanian saja. Negara kita, Indonesia, menegaskan arti agraria yang jauh lebih luas dari hanya sekedar tanah-tanah pertanian saja. Hal ini dapat kita jumpai dalam 1. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2. Pasal 1 ayat 2 UPA. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia, dan merupakan kekayaan nasional. Dari uraian-uraian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan pengertian tentang agraria, sebagai berikut. 1. Pengertian agraria dalam arti sempit, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan tanah-tanah pertanian atau urusan mengenai hak atas tanah. 2. Pengertian agraria dalam arti luas, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan bumi atau tanah, air, dan ruang angkasa, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya kita masuk poin ketiga, tentang pengertian tanah. Secara indrawi kita mengetahui apa itu tanah, namun secara terminologi, belum semua kita memahaminya secara pas. Oleh karena itu, mari kita perhatikan definisi tanah dari berbagai sumber terpercaya, seperti sumber yang pertama, dari kamus. Dalam KBBI disebutkan bahwa tanah mempunyai beberapa arti, antara lain seperti 1. Tanah adalah permukaan bumi, atau lapisan bumi yang paling di atas. 2. Tanah adalah permukaan bumi yang terbatas, yang ditempati oleh suatu bangsa yang diperintah suatu negara, atau menjadi daerah negara. Sumber yang kedua, dari doktrin atau teori akademis. Berikut ini beberapa definisi tanah, menurut para pakar atau akademisi, antara lain seperti 1. Albrecht Thaer. Thaer mengatakan bahwa tanah adalah permukaan planet yang terdiri atas bahan remah dan lepas, yang merupakan akumulasi dan campuran dari berbagai bahan-bahan seperti unsur silikon, aluminium, karbon, magnesium, ferrum, dan lain-lain. 2. Alfred Mitscherlich. Menurut Mitscherlich, tanah adalah campuran bahan padat berupa partikel-partikel kecil, air, dan udara, yang mengandung zat hara dan dapat menumbuhkan tumbuhan. 3. Saifuddin Sarif. Sarif berpendapat bahwa tanah adalah benda alami yang terdapat di permukaan bumi, yang tersusun dari bahan-bahan mineral, sebagai hasil pelapukan bebatuan dan bahan organik, yang merupakan medium pertumbuhan tanaman dengan sifat-sifat tertentu, yang terjadi akibat gabungan faktor-faktor alami, iklim, bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah, dan lamanya waktu pembentukan. Dan dari sumber yang ketiga, peraturan perundangan. Peraturan perundang-undangan secara yuridis memberikan batasan pengertian atau definisi mengenai tanah, sebagaimana berikut ini. Pertama, Pasal 4 Ayat 1 UUPA. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada, dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Kedua, penjelasan UUPA, poin penjelasan Pasal 1, yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi. Ketiga, Pasal 1 Angka 1, Peraturan Pemerintah, Nomor 18 Tahun 2021. Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan, maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas, dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu.
yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. Jadi, berdasarkan informasi dari berbagai sumber-sumber tersebut, terutama dari sumber yuridis, maka kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi, baik berupa daratan kering, maupun yang tertutup air, serta ruang yang ada di atas dan di bawahnya, dalam batas-batas tertentu untuk penggunaan tanah itu. Dan inilah poin terakhir bagian pertama. Poin 4. Pengertian tentang kepemilikan tanah. Dalam KBBI, kata kepemilikan artinya perihal pemilikan, dan jika ditambah dengan kata tanah, sehingga menjadi kata kepemilikan tanah. Itu berarti hal-hal yang berkaitan dengan pemilikan tanah. Selanjutnya untuk memahami bagaimana bentuk kepemilikan tanah dalam teologi agraria, maka kita akan melihat bagaimana kepemilikan tanah menurut hukum agraria Indonesia, sebagai gambaran. Kepemilikan tanah menurut hukum agraria Indonesia. Terkait dengan hal kepemilikan tanah, dalam hukum agraria Indonesia, terdapat 3 hal penting yang mesti diketahui, yaitu: yang pertama, perolehan kepemilikan tanah. Kedua, hak-hak atas tanah. Dan yang ketiga, pendaftaran tanah. Kita mulai dari hal pertama, yaitu hal perolehan kepemilikan tanah. Profesor Budi Harsono mengatakan bahwa perolehan kepemilikan tanah di Indonesia dikenal melalui 2 cara, yaitu 1. Perolehan tanah secara asli atau original possession. Yang dimaksud dengan perolehan tanah secara asli adalah perolehan kepemilikan tanah langsung dari sumbernya, tanpa melalui perantaraan orang lain. Jika seseorang membuka atau mengokupasi hutan, atau semak belukar yang tak bertuan, sehingga menimbulkan bidang tanah baru, atau menimbun lokasi perairan, seperti rawa, pantai, sempadan sungai sehingga menimbulkan bidang tanah baru, maka secara otomatis, bidang tanah itu menjadi miliknya. 2. Perolehan kepemilikan tanah karena peralihan atau derivative possession. Adapun yang dimaksud dengan perolehan kepemilikan tanah karena peralihan adalah perolehan kepemilikan tanah yang diperoleh dari pemilik tanah sebelumnya, baik karena peristiwa hukum seperti pewarisan, maupun karena perbuatan hukum seperti hibah, jual beli, atau tukar-menukar. Selanjutnya hal penting yang kedua, hak atas tanah. Di dalam pasal 1 angka 4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, ditegaskan bahwa hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan atau ruang bawah tanah, untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah. Adapun jenis-jenis hak atas tanah, sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 UU PA, adalah sebagai berikut. 1. Hak milik. 2. Hak guna usaha. 3. Hak guna bangunan. 4. Hak pakai. 5. Hak sewa. 6. Hak membuka tanah. 7. Hak memungut hasil hutan. Dengan keterangan sebagai berikut. Jenis hak yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak yang terkuat, terpenuh, dan turun-temurun, yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah. Hanya warga negara Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah saja, yang dapat memiliki hak ini. Hak milik berlaku selamanya tanpa batas waktu, dapat dipergunakan baik untuk usaha pertanian, maupun usaha non-pertanian, untuk mendirikan bangunan sesuai dengan tata ruang setempat, dan dapat dibebani dengan hak tanggungan. Jenis hak yang kedua, hak guna usaha, atau HGU. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan, yang dapat beralih atau dialihkan, serta dapat dijadikan objek hak tanggungan. HGU dapat diberikan selama jangka waktu, 25 atau 35 tahun, dan dapat diperpanjang kembali selama 25 tahun. Hanya warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia saja, yang dapat memiliki hak ini. Jenis hak yang ketiga, hak guna bangunan, atau HGB.
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. HGB diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, serta dapat dijadikan jaminan hutang. Hanya warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia saja yang dapat memiliki hak ini. Jenis hak yang keempat, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. Hak pakai dapat diberikan selama 25 tahun kepada perorangan warga negara Indonesia dan warga negara asing, serta Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing. Sedangkan untuk organisasi negara atau pemerintah, serta negara asing, atau organisasi internasional, hak pakai diberikan selama dipergunakan. Jenis hak yang kelima, hak sewa. Hak sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. Dalam hukum adat, hak sewa dikenal dengan istilah jual tahunan. Jenis hak yang keenam, hak membuka tanah. Hak membuka tanah hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia saja. Jika yang dibuka adalah hutan, maka hak membuka hutan, yakni memanfaatkan hasil hutan hanya pada kawasan tertentu saja, sesuai ketentuan kehutanan. Dan jenis hak yang ketujuh, hak memungut hasil hutan. Hak memungut dan memanfaatkan hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia saja. Dan itu pun hanya pada kawasan tertentu saja sesuai ketentuan kehutanan. Selanjutnya inilah hal penting, yang ketiga. Pendaftaran tanah. Di dalam pasal 1 angka 9, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, ditegaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya. Bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dan tujuan pendaftaran tanah adalah dalam rangka untuk 1. Memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, agar mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak. 2. Menyediakan data informasi bagi pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah agar mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum atas bidang tanah yang sudah terdaftar. Dan salah satu produk pendaftaran tanah yang paling dikenal oleh masyarakat adalah sertifikat tanah. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sahabat, demikian materi teologi agraria bagian pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Amin.